Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menjumpai Anda. Jumat 7 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. 6 orang anak-anak di kota Lubuk Linggau diduga menjadi korban pelecehan oleh mantan marbot masjid. Didampingi orang tua, mereka mendatangi Mapolres Lubuk Linggau, melaporkan seorang kakek berusia 72 tahun. 6 orang bocah sekolah dasar di kota Lubuk Linggau Rabu malam 5 Februari 2025 diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang kakek-kakek mantan marbot masjid. Ironisnya, ke-6 korban ini diperlakukan tidak senonoh oleh kakek tersebut di masjid saat korban hendak menjalankan ibadah sholat maghrib. Korban dibujuk rayu oleh pelaku dengan kata-kata yang manis. Selanjutnya, korban mencium dan memeluk anak-anak perempuan yang hendak menjalankan ibadah di masjid. Usai diperlakukan tak senonoh oleh pelaku, para korban pun menangis dan pulang ke rumah mengadu kepada kedua orang tua mereka. Mendengar laporan korban, orang tua tak terima anaknya menjadi korban pelecehan. Ke-6 anak tersebut bersama orang tua masing-masing mendatangi Mapolres Lubuk Linggau. 1 orang diantaranya bocah laki-laki menjadi korban pengancaman karena menjadi saksi perbuatan tak terpuji sang kakek. Jadi laki-laki ini korban karena melihat dan diancam ya jangan sampai melapor ke orang tua. Artinya ini kami akan masukkan dalam laporan bahwa saya ini merupakan korban. Ya. Karena secara psikis juga anak ini walaupun dia laki-laki ya tetap dia terganggu karena ada ancaman dari pihak tersangka. Ya memohon kepada pihak Polres Lubuk Linggau dalam hal ini PPA untuk menelusuri korban-korban berikutnya. Karena jangan sampai korban-korban berikutnya itu ya secara psikisnya terganggu, artinya kami harus bantu anak itu ya. Pelaku pelecehan bernama Takir 72 tahun berhasil diamankan warga dan dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Modus meminta hotspot wifi ponsel. Seorang pemuda di Palembang nekat melarikan handphone milik temannya sendiri. Tak butuh waktu lama, ayah korban berhasil mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Mapolres Tabes Palembang. MA 17 tahun hanya bisa tertunduk saat diamankan ke Mapolres Tabes Palembang oleh ayah korban lantaran melakukan penggelapan handphone milik korban yang merupakan teman pelaku sendiri. Modus yang dilakukan pelaku dengan berpura-pura meminjam handphone dengan dalih meminta hotspot wifi di ponsel korban. Namun pelaku kabur membawa handphone korban. Korban pun melapor kepada orang tuanya. Pelaku berhasil diamankan di sebuah kos di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Ngapu HP anak kamu? Dibawanya lagi. Dibawa lagi. Kenal anak kamu dengan dia? Ya, kenal sama kawan lah. Apa dia modusnya cak mana dia, Kak? Minjem. Minjem HP terus? Dari wifi-an. Dari wifi-an dagingnya langsung lewat Gojek dia. Dibawa lagi langsung itu. Pelaku ini ke rumah ya? Ke tempat mainan aku. HP apa itu, Kak? Dibawa ya, Kak? Ini. Berapa atau takutin, Kak? Ya, kemarin beli sejuta 500 kemarin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Tabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Praktik ritual seks di tempat wisata religi Gunung Memukus Sragen, Jawa Tengah dibongkar. Sang mucikari yang memperkerjakan anak di bawah umur ditetapkan tersangka dan ditahan. Sukini, 44 tahun warga Boyolali, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Sukini berperan sebagai mucikari memperkerjakan sejumlah wanita diantaranya anak di bawah umur sebagai pekerja seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus Sragen. Modusnya pelaku merekrut para korban untuk dipekerjakan di rumah makan, namun di hari pertama para korban justru dipekerjakan sebagai pemandu lagu sekaligus melayani pria hidung belang.
Kasus ini terbongkar setelah salah satu orang tua korban melapor ke Polda Jawa Tengah. Bahwa korban dipaksa oleh saudara S untuk dipekerjakan sebagai LC dan juga plus sebagai PSK. Korban ingin pulang namun tidak bisa. Ya. Dan saudara S selaku pemilik tempat tersebut meminta jaminan ataupun uang tebusan sebesar 1 juta agar bisa korban bisa pulang. Pelaku mengaku telah menjalankan bisnis haramnya sejak setahun lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya, harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Taidian Rabuki. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Akan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Salah seorang warga tiba-tiba protes keras saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, di Bapak. bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak, niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan.
Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengecer tetap diizinkan menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Pemerintah juga mendorong para pengecer gas LPG 3 kg menjadi subpangkalan. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Antrian panjang warga mendapatkan tabung LPG 3 kg masih terjadi di sejumlah daerah. Meski pemerintah sudah memperbolehkan pengecer kembali berjualan, namun kini tabung gas melon tersebut sulit didapatkan. Rabu pagi antrian warga masih terlihat di pangkalan gas Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Warga membeli gas 3 kg dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP. Mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Jangan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu, susah Pak nyari gasnya. Susah. Padahal pemerintah sudah membolehkan pengecer kembali menjual gas melon, namun pengecer mengaku belum mendapatkan pasokan dari pangkalan maupun agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini kan dibolehin kan. Warga meminta pemerintah memenuhi janji mereka memudahkan warga mendapatkan gas LPG. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah, tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau memang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Yang juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Saidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamba. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca fakta bangun juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kenal di medsos, seorang gadis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dicabuli secara bergilir oleh dua kenalannya usai diajak pesta miras. Kawanan pelaku membuang korban di pinggir jalan.
Halo pemirsa, ketika mode dan seni berpadu dengan mengangkat tema Where Art Meet Fashion, bukan sekedar slogan, tapi sebuah pernyataan bahwa fashion merupakan sesuatu yang hidup dan bisa dikenakan setiap hari. Lalu seperti apa kolaborasi unik antara desainer dengan seniman? Simak liputannya. Perkembangan dunia fashion yang sangat dinamis membuka sekat tabu antara fashion modern dengan seni lukis tradisional. Terinspirasi dari narasi budaya kembang pesisir dan kekuatan penari gandrung, kolaborasi ini tidak hanya merayakan warisan seni Indonesia, tetapi mengubah seni tradisional menjadi pernyataan yang bisa dikenakan. Ini bagian dari cara untuk menyebarluaskan lagi, menginformasikan lagi bahwa dunia seni rupa itu juga bisa dikenal lebih luas. Baik ada aja lewat mungkin cara fotografi, ini mungkin di dunia fashion, dan ini menjadi satu hal yang menarik karena ini cara untuk ini loh, karya seni rupa bisa diaplikasikan ke dunia industri. Gitu. Seni itu hanya disimpan saja, itu kan kurang bermanfaat. Ya, seni sekarang bisa dipertunjukkan, dipamerkan di mana. Apalagi kalau seni bisa dipakai, itu kan akan lebih manfaat lagi. Saya kira very positif lah. Acara dihadiri sejumlah tokoh penting dari dunia seni dan fashion Indonesia serta para influencer merayakan kemungkinan tak terbatas saat dua dunia kreatif berpadu. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Damar melaporkan. Kenal di medsos, seorang gadis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dicabuli secara bergilir oleh dua kenalannya usai diajak pesta miras. Kawanan pelaku membuang korban di pinggir jalan. Video amatir yang viral di media sosial ini merekam saat sejumlah warga menolong seorang gadis berinisial FS yang dibuang kawanan pria di pinggir jalan Desa Kalirejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan korban yang masih duduk di kelas 12 ini dalam kondisi mabuk berat dan muntah-muntah setelah dicekoki miras jenis arak. Usai viral, Satreskrim Polres Pasuruan Kota dan Polsek Kebon Candi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua pelaku masing-masing berinisial AD dan MJ yang masih berusia 17 tahun. Menurut hasil pemeriksaan polisi, pelaku AD berkenalan dengan korban di aplikasi pertemanan, lalu janjian untuk jalan-jalan. Korban lalu diajak pesta miras dan dicabuli oleh dua pelaku. Setelah dicabuli, korban kemudian dibuang di tepi jalan dan ditemukan warga. Kenal di salah satu medsos yang kemudian diajak minum minuman keras di sebuah rumah yang kemudian katanya sempat disetujui. Menindaklanjuti hal tersebut, tim langsung melakukan pencarian terhadap dua terduga pelaku yang kemudian pada malam harinya berhasil kita amankan, kemudian kita interogasi dan ternyata pelaku masih anak dan remaja. Dua pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi pelajaran untuk orang tua agar mengawasi anaknya khususnya saat berkenalan lewat aplikasi pertemanan atau media sosial lainnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi ini. Saya Lovina Mulia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.